Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita di surah Al-Balad. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Al-Balad ini. Di ayat pertama Allah taala bersumpah tentang kota, yaitu kota Mekah. Kemudian di ayat yang kedua Allah taala bersumpah atas nama Rasulullah Muhammad SAW yang bermukim atau tinggal di dalam kota Mekah. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Ta'ala bersumpah atas nama seorang bapak dan juga anak keturunannya. Maka hari ini kita akan sampaikan tentang jawaban dari sumpah Allah tersebut atau isi dari sumpah Allah tersebut, yaitu qaulullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia di dalam kabad. Kabad itu susah payah. Kabad itu sesuatu yang berat. Masyaqqah, syiddah, itu makna kabad. Jadi sungguh kami benar-benar menciptakan manusia di dalam kesulitan, di dalam keadaan susah payah. Dari mulai sejak manusia itu keluar dari perut ibundanya sampai menjalani kehidupannya di dunia, bahkan sampai meninggal pun juga masih dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit. Puncaknya kesulitan itu berhenti adalah ketika seseorang sudah diputuskan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu seseorang sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, semua kelelahan, semua keletihan, semua susah payah sudah tidak pernah diingat lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang kurang lebih maknanya, ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, di awal dia dimasukkan ke dalam surga, bisa jadi surganya bukan surga yang paling tinggi, tetapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, semua kesulitan yang pernah dialaminya di dunia semuanya terlupakan. Jadi di awal dia mendapatkan kenikmatan di surga, bisa jadi bukan surga yang paling tinggi, maka kenikmatan surga ini melupakan semua kelelahan, melupakan semua keletihan yang pernah dialaminya di dunia. Bisa jadi dia hidup di dunia serba sulit, harta tidak punya, musibah datang bertubi-tubi misalkan. Semua kesulitan itu begitu dimasukkan ke dalam surga Allah, mendapatkan kenikmatan pertama di surga, maka semuanya terlupakan. Sebaliknya juga sama.
Ketika ada seorang ditakdirkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan siksaan pertama di neraka, maka siksaan itu bisa melupakan semua kenikmatan yang dia alami sepanjang hidup di dunia. Bayangkan ada orang mendapatkan siksaan pertama dia rasakan, semua kenikmatan bertahun-tahun yang dia rasakan di dunia, yang dia dapatkan di dunia, semuanya dilupakan, semuanya terlupakan. Seolah-olah tidak ada bandingannya dengan pedihnya, dengan sakitnya siksaan yang dialami orang yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi sepanjang kita masih di dunia, yaitu tidak ada waktu untuk istirahat. Dalam arti istirahat itu berhenti beramal, tidak ada. Berhenti beraktivitas kebaikan, tidak ada. Kebaikan, aktivitas harus tetap berlanjut, tetap berjalan. Karena kalau begitu berhenti, maka yang ada pasti kita jatuh dalam kesia-siaan, jatuh dalam perbuatan yang buruk. Kenapa? Kalau kita diberikan modal umur kemudian kita berhenti, tidak digunakan dalam kebaikan, otomatis umur tersebut nganggur. Begitu umur itu nganggur, nanti akan ditanya itu masalahnya. Nanti akan ditanya oleh Allah, umurmu dari umur sekian sampai sekian yang menggunakan buat apa? Jadi begitu ada usia yang tidak produktif untuk kebaikan, itu masalahnya nanti akan ditanya oleh Allah. Maka sepanjang kita hidup di dunia tidak boleh atau tidak ada waktu namanya istirahat, libur dari kebaikan, tidak ada. Maka bagi orang beriman, kenikmatan itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum bertemu dengan Allah, sebelum benar-benar bisa berjumpa dengan Allah, maka belum pernah dia merasakan kenikmatan. Begitu juga dengan Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, mata yajidul abdu tu'ma atau tu'mar roha, kapan seorang hamba itu merasakan, mencicipi nikmatnya istirahat, nikmatnya rehat itu kapan? Maka Imam Ahmad mengatakan, inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah, ketika pertama kali kaki diletakkan di dalam surga, maka saat itulah istirahat benar-benar akan kita dapatkan. Jadi sebelum itu terjadi, maka kita belum beristirahat. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad, apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada yang mampu berkuasa atas dirinya, siapapun tidak berkuasa atas dirinya. Jadi ini kesombongan, keangkuhan yang ada dalam diri sebagian manusia. Padahal di awal sudah diingatkan, kalian loh dalam kesulitan, dalam keadaan susah payah, tapi kok masih sempat-sempatnya berlaku sombong, angkuh, sampai merasa bahwa karena bisa jadi dia memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, memiliki pangkat, kemudian dia merasa tidak ada yang lebih tinggi darinya, tidak ada yang mampu mengunggulinya, bahkan sampai dia merasa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas diriku. Jadi padahal dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mampu untuk mengambil semua yang sudah diberikan kepada hamba tersebut. Allah sangat mampu untuk menghilangkan dalam hitungan sekejap apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh. Nah, ayat ini ada sebab turunnya, ada sebab nuzulnya, yaitu terkait seorang laki-laki dari Quraisy, lebih tepatnya dari kabilah atau dari keluarga besar Bani Jumah. Laki-laki ini namanya Abul Asyaddain atau Abul Asyad, ada yang mengatakan Abul Asyad. Laki-laki ini kuat, laki-laki ini fisiknya sangat kuat. Sudah begitu dia juga punya harta. Maka dalam satu kesempatan dia ingin menunjukkan, memamerkan kekuatannya, sehingga dia merasa tidak ada yang sanggup mengalahkan dirinya.
tidak ada yang sanggup mengganggu dirinya, berkuasa atas dirinya. Maka dia membuat tantangan, yaitu Abul Asyaddain ini mengambil kulit binatang yang sudah dikeringkan tentu, kemudian dia berdiri di atasnya dan dia memerintahkan beberapa orang untuk menariknya. Kalau sampai dia bergeser atau jatuh dari posisinya berdiri di atas kulit yang ditarik tadi, maka dia siap membayar orang yang mampu membuatnya jatuh. Jadi dia menantang beberapa orang, kalau memang aku berdiri di atas kulit ini silahkan ditarik. Kalau memang nanti aku bisa jatuh, aku akan siap membayar atau memberikan hadiah kepada siapa yang bisa melakukannya sampai membuat aku terjatuh. Artinya dia ingin menunjukkan betapa dia kuat. Maka begitu kulitnya ditarik, kulitnya yang sobek, kulit binatang tersebut yang robek, sementara dia tetap berdiri tegak di atas pijakan kakinya. Dan dia termasuk orang yang memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia punya nikmat kekuatan, tetapi kekuatannya ini dia gunakan untuk memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga tokoh yang lain di Quraisy namanya Rukanah, sama dia pegulat, jago berkelahi, jago bergulat, yang pernah dimiliki oleh Quraisy. Dia suka nantang orang. Termasuk yang ditantang adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kekuatannya, dengan fisiknya yang gagah, yang kuat, dia menantang Nabi. Wahai Muhammad, aku ingin bergulat denganmu. Kalau aku kalah, aku akan membayarmu dengan kambing 1, 2 dan sekian. Maka gulat yang pertama Rasulullah mampu mengalahkannya. Kemudian dia harus membayar 1 kambing. Dia tidak puas karena dikalahkan oleh Rasulullah, maka dia menantangnya untuk kedua kali, bergulat lagi, dan sekali lagi Rasulullah mampu mengalahkannya. Maka dia harus membayar lagi dengan 1 kambing. Sekali lagi kesombongan, merasa hina, merasa malu ketika dikalahkan membuat dia harus menantang 3 kali, sehingga dia bergulat lagi dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk yang ketiga kali, dan lagi-lagi Rukanah kalah. Maka kemudian Rukanah mengatakan, aduh celaka aku sudah kehilangan 3 ekor kambing. Kalau kambing yang pertama, yang kedua, aku bisa membuat alasan kenapa 2 kambing ini bisa hilang. Aku bisa membuat alasannya. Adapun kalau sampai 3 kambing, alasan apa yang akan aku gunakan? Maka melihat Rukanah sudah kalah, kehilangan kambingnya, maka Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, wahai Rukanah, aku tidak ingin menggabungkan kepadamu kekalahan dan kehinaan dan kebingungan. Maksudnya bingung itu bagaimana nanti caranya bicara kepada keluarganya kehilangan 3 kambing ini. Maka kambingnya dikembalikan kepada Rukanah. Rasulullah mengembalikan semua kambingnya kepada Rukanah. Kemudian Rasulullah memperlihatkan 1 mukjizat lagi, wahai Rukanah, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih hebat daripada ini? Kemudian Rasulullah menunjuk 1 pohon, kemudian pohon itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendekat, dan pohonnya mendekat. Jadi pohon gitu masih hidup, oleh Rasulullah diperintahkan untuk mendekat, pohonnya mendekat. Kemudian begitu sudah dekat, dilihat secara langsung oleh Rukanah, melihat mukjizat yang ditampilkan atau ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia juga melihat bagaimana Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya semula. Kembalilah kamu, wahai pohon. Maka pohonnya kembali. Nah, nanti di waktu berikutnya Rukanah ini masuk Islam. Rukanah masuk Islam. Jadi cara Rasulullah Muhammad SAW menarik orang untuk masuk Islam memang berbeda-beda, tergantung orangnya, tergantung objek dakwahnya. Tidak semuanya melulu dibacakan ayat, dinasehati, diberikan kata-kata, tidak. Karena Rukanah ini orang yang membanggakan fisik kekuatannya, maka tundukkan dulu apa yang menjadi kebanggaannya sehingga dia berlaku sombong. Adapun Abul Asyaddain ini
Wallahu taala alam, saya tidak mendapati apakah dia di kemudian hari masuk Islam atau tidak. Tetapi ayat ini ayat yang mengatakan orang mengira, manusia mengira bahwa tidak ada yang mampu berkuasa atas dirinya ini, salah satu sebab turunnya adalah berkaitan dengan Abul Asyaddain yang kuat, yang gagah ini, tetapi kekuatannya digunakan untuk memusuhi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini juga berlaku untuk manusia pada umumnya. Jadi orang itu biasanya melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, melakukan kezaliman, penindasan, berbuat semena-mena karena dia merasa bahwa hidupnya tetap baik walaupun dia berbuat jahat, dia tidak ditimpa kesulitan, dia tidak ada yang berani menyentuhnya, seolah-olah tidak ada balasan untuk perbuatan buruknya. Artinya dia sedang lupa saat itu, dia sedang lalai saat itu. Ketika dia berbuat kezaliman, seolah-olah perbuatan zalimnya akan dilupakan begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala nanti akan membuat perhitungan atas perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia siapapun itu. Kemudian di ayat berikutnya, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia juga mengatakan, Abul Asyaddain ini, aku sudah mengeluarkan banyak hartaku untuk aku gunakan memusuhi Muhammad SAW. Jadi karena Abul Asyaddain yaqulu, kata Ibnu Abbas, Abul Asyaddain ini orang yang kuat tadi mengatakan, anfaqtu fi adawati Muhammadin malan katsira. Aku sudah mengeluarkan banyak harta, banyak uang untuk memusuhi Muhammad. Wa huwa fi dzalika kadzib. Padahal yang dia lakukan ini adalah sebuah kedustaan. Jadi sudah sombong dengan kekuatannya, dia gunakan nikmat Allah berupa kekuatan untuk cara yang jalan yang salah. Dia gunakan harta yang Allah berikan juga di jalan yang salah, bahkan memusuhi kekasih Allah. Sudah begitu bangga lagi. Nah, berbuat salah bangga, berbuat salah dia tunjukkan, dia sampaikan, dia umumkan. Maka ini dua keburukan yang dilakukan oleh Abul Asyaddain ini, dan dia salah menempatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat-ayat berikutnya Allah akan mengarahkan. Kalau kamu punya harta, ini loh jalan yang benar untuk menggunakan hartamu. Di surat Al-Balad ini juga Allah yang menyampaikan nanti. Intinya di dua ayat ini Allah Ta'ala sedang menegur, mewakili Abul Asyaddain ini dan siapapun manusia yang Allah berikan nikmat berupa sehat, berupa kekuatan, nikmat berupa harta, berupa kekayaan. Kalau sampai nikmat itu salah penempatannya, salah penggunaannya, maka ayat ini masuk ke dalam peringatan orang yang salah menggunakan nikmat pada tempatnya. Maka jangan sampai la taftakhir bimakhazika, jangan kalian bangga dengan kehinaan-kehinaan yang akan menimpamu. Fatajma'u baina qubhil qaul wa qubhil amal, sampai-sampai kalian mengumpulkan keburukan ucapan dan keburukan perbuatan kalian kumpul ada dalam diri kalian. Sudah ucapannya tidak baik, perbuatannya juga perbuatan yang buruk. Sudah ucapannya ucapan yang tidak mengantarkan kepada kebaikan, perbuatannya malah menjauhkan orang dari kebaikan. Jadi jangan sampai orang bangga dengan kehinaannya, karena yang dia lakukan akan mengantarkan kepada kehinaannya. Mengapa orang bisa merasa begitu? Merasa angkuh dengan mengatakan, ini loh aku, tidak akan ada yang berani kepadaku, tidak akan yang bisa menyentuhku. Ini loh aku yang sudah banyak berkorban harta untuk menghalangi manusia dari kebaikan. Kenapa orang bisa berbangga seperti itu? Nah, ini sebabnya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Karena orang itu menyangka bahwa tidak ada yang melihat perbuatannya. Jadi kalau orang merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak dilihat, kemudian nanti tidak dibuat perhitungannya, tidak dimintai pertanggungjawabannya, ya orang akan berbuat semena-mena.
Intinya kalau orang itu tidak sadar dengan keberadaan Allah, tidak meyakini bahwa Allah melihat semua perbuatannya dan nanti akan meminta pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dia lakukan, orang cenderung berbuat zalim. Tapi kalau orang yakin, punya sifat muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia mau berbuat itu ada rimnya. Dia mau berbuat yang buruk, ingat ada Allah. Dia mau berbuat sesuatu, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia ingat Allah. Ada Allah yang nanti akan bertanya tentang apa yang aku lakukan ini. Ada Allah nanti yang akan menanyakan apa yang aku akan ambil yang bukan hakku ini. Jadi kuncinya semuanya di sini. Semua kezaliman, semua keburukan terjadi karena orang merasa, karena orang sedang lupa bahwa Allah melihatnya, Allah mengawasinya, Allah nanti akan meminta pertanggungjawabannya. Maka kenikmatan-kenikmatan yang salah tadi, yang salah kemudian dibanggakan, maka nanti Allah akan menegurnya. Di ayat berikutnya, kalau ini lebih kepada orang yang merasa sudah banyak berbuat dengan harta yang dia miliki. Orang kalau tadi kan dia menggunakan hartanya dalam keburukan, lebih-lebih tadi punya harta tapi digunakan dalam keburukan. Kalau ayat ini kepada orang menggunakan hartanya untuk kebaikan kemudian merasa bangga. Aku sudah banyak berinfak di sini, aku sudah banyak bersedekah di sini, aku sudah banyak membantu orang si fulan. Jadi kalau ini untuk orang yang berbuat baik, tetapi dia merasa sudah banyak kebaikannya, maka Allah tegur di sini, Allah ingatkan di sini. Kamu sudah merasa berbuat baik, sudah merasa banyak beramal, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, walisanan wasyafatain, dan satu lisan dan dua bibir. Jadi orang merasa, ya Allah saya sudah banyak beramal, saya sudah banyak berinfak, ini loh saya sudah berinfak di sini. Maka seolah-olah Allah ingin menegur, semua yang kamu lakukan itu kalau digunakan untuk membayar kenikmatan Allah, maka tidak akan pernah bisa cukup. Jadi seolah-olah Allah ingin menegur, kalaupun kalian bisa beramal, jangan sampai amal yang kita lakukan ini kemudian kita berbangga di hadapan Allah. Semua amalan kita itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, satu saja jenis kenikmatan penglihatan misalkan, maka semua amal kebaikan yang sudah kita lakukan ketika disandingkan atau digunakan untuk membayar satu jenis kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, maka tidak akan cukup. Berapa sih banyak harta yang sudah kita infakkan untuk kebaikan, kemudian bayangkan kalau ada nikmat bisa melihat itu dicabut oleh Allah, atau orang sakit mata harus berobat ke sana kemari, berapa banyak biaya yang dia keluarkan. Maka bisa jadi biaya yang dia keluarkan untuk penglihatannya agar bisa kembali normal jauh lebih besar daripada infak harta yang pernah dia keluarkan. Bisa jadi. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalaupun kita bisa beramal dengan amal yang banyak, maka jangan sampai amal yang banyak itu membuat kita merasa, ya Allah saya sudah banyak beramal, saya sudah banyak berbuat baik untukmu. Seolah-olah orang mengatakan seperti itu, maka kemudian ditegur oleh Allah, lihat, bandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Atau di sisi yang lain, Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, ini loh nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat lisan, nikmat bibir dan sebagainya itu, tidakkah kamu gunakan untuk kebaikan? Tidakkah kamu gunakan untuk ketaatan kepada Allah? Lebih-lebih yang berikutnya ini Pak, yang jauh lebih mahal, wahadainahun najdain, dan kami berikan hidayah kepadanya, yaitu untuk memilih satu dari dua jalan. Kami tunjukkan kepadanya, ini jalan baik, ini jalan buruk. Kami berikan hidayah kepada orang tersebut, ini hidayah menuju kebaikan, ini petunjuk yang bisa mengantarkan kepada keburukan dan harus kamu jauhi. Nah, ini nikmat yang jauh lebih penting lagi dari semua nikmat-nikmat fisik yang ada di badan kita yang kita dapatkan, nikmat hidayah.
Ini nikmat yang sangat-sangat mahal. Maka kita selalu meminta kepada Allah dalam setiap sholat-sholat yang kita lakukan. Ihdina, ihdina, ihdina. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada kami. Itu menunjukkan betapa hidayah ini sesuatu yang sangat mahal. Hidayah ini, Pak, kita loh tidak pernah memintanya dulu ya, di awal-awal tidak pernah memintanya, tapi Allah memberikan kepada kita secara gratis, secara langsung. Padahal kekasih-kekasih Allah dulu pernah minta hidayah yang sama. Nabi Nuh pernah meminta hidayah agar anaknya masuk Islam, agar anaknya beriman, tetapi tidak kunjung diberikan. Nabi Ibrahim dulu pernah minta hidayah yang sama agar bapaknya, agar ayahnya atau pamannya itu masuk Islam, beriman, tetapi tidak kunjung diberikan oleh Allah. Hidayah yang sama juga dulu pernah diminta oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW agar pamannya Abu Thalib beriman kepadanya, beriman kepada Allah, tapi lagi-lagi tidak kunjung diberikan. Lah kita bisa jadi dulu belum pernah memintanya, tapi Allah memberikan kepada kita secara langsung. Maka ini kenikmatan yang sangat mahal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita syukuri nikmat hidayah yang luar biasa ini. Maka berikutnya nanti Allah akan tunjukkan kepada kita semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, kemana harus diarahkan, kemana harus dialirkan ke tempat yang benar. Lebih-lebih nikmat harta, semuanya nanti akan dijelaskan di dalam surah Al-Balad ini. Kenikmatan harta ini kemana harus diarahkan, dan harta ini bisa menjadi penyelamat bagi seseorang untuk nanti selamat di akhirat. Bagaimana caranya nanti insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kurang lebih bisa disampaikan. Semoga ada manfaat, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.